Balik lagi bersama gue di sini. Ini udah nyala belum? Udah nyala ya. Balik lagi bersama gue di sini, Gani Rahman. Balik lagi akhirnya. Dan biasanya gue nge-review itu ada di rumah. Cuma kali ini spesial banget nih ya. Kita bakal nge-review motor yang masih di dalam box. Tapi bangganya emang bakal membahas motor baru? Nggak dong. Tentu saja nggak. Kalau kalian bisa ngeliat sendiri, di sini banyak banget nih ada motor-motor barunya yang lain. Cuma kita ngebahas motor legendnya, kakeknya, buyutnya. Apa itu motornya? Langsung kita lihat. Nah, sebelumnya kita ngebuka di balik motor di balik box ini ownernya nih, gila. Halo. Jadi perjuangannya Mas Bobby, gede sekali. Nah, sebelum kita membuka motor di balik box ini ownernya nih, teman-teman. Halo. Gue bakal buka bareng-bareng nih sama Mas Bobby. Langsung aja kita unboxing bareng ya, Bob ya. Yuk. Siap, Bob? Siap dong, ayo. 3, 2, 1. Oke. Ini dia. Belakangnya, Bob, balikin. Nah, jadi ini dia teman-teman ya, ZX 7,5 J1. J1 jadi ada, J1 tuh tahun 91. Nah, J2 itu tahun 92, bener kan, Bob? Ya kan? J1 itu tahun 91, J2 itu tahun 92. Nah, kalau punya gua, ini mungkin kalian pada bertanya-tanya, lah ini motornya Bang Gani ya? Bukan. Kalau ini, tipe yang J-nya, kalau H itu lebih kotak lagi. Kalau gua H2-nya. Nah, ada H1, H2, J1, J2. Nah, cuman bukan berarti kalau gue H2 itu berarti persamaannya sama kayak H2 yang ini. Beda. Bukan H2 yang supercharged. Itu emang tipenya aja waktu itu. Nah, habis itu kita lagi lebih ngebahas dalam lagi mengenai ini. Karena menurut gue sangat worth it ngebahas Kawasaki ZX 7. Karena akan sangat worth it banget gue ngebahas motor Kawasaki J1 ini ada di sini. Kenapa? Kita lihat sini. Nah, karena kalian melihat nih ya, jadi ownernya ini, si Mas Bobby yang tadi itu, dia ngebuat motor ini bener-bener full original. Sampai stiker-stiker detailnya semuanya itu dipikirin. Bahkan yang gue sampai amazed banget itu ada stiker di speedometernya break in caution-nya itu ada. Yang dimana tuh sebenarnya orang ketika beli motor ini, rata-rata orang itu pada cabut tuh tulisannya. Tapi gue jujur, gue pribadi, gue tuh pengen tahu sih lebih dalam mengenai si motor ini restorasinya kayak gimana, karena ini gila banget. Karena katanya dia sampai beli kuncinya pun asli dari Kawasaki ZX 7,5 J1-nya loh. Gila. Penasaran gak sih apa aja yang dibahas? Kita panggil aja langsung Mas Bobby-nya. Mas Bobby? Mas Bobby. Ini kuncinya nih. Kunci asli ya Mas Bobby. Ya sah ya. Bukan ini kunci asli ya. Kita nyalain dulu. Bercanda mulu dia emang orangnya. Gimik ya. Nah, jadi Bob, gue tuh penasaran banget lu tuh ngebangun bisa setotal ini. Menurut gue ini gila sih, dan menurut gue nggak pernah ngebangun motor tuh sampai setotal ini. Lu kalau gue boleh tahu, lu perjuangan berapa lama sih ngebangun gini? Perjuangan kan gue juga dibantu sama bengkel kan, jadi mungkin nggak terlalu lama ya, mungkin sekitar kemarin 7 bulan kan untuk ngebangun ini. 7 bulan? 7 bulan lah, 6-7 bulan lah. Dan yang pasti lu bisa 7 bulan karena lama di parts ya pasti ya? Betul, partsnya lumayan lama dan sulit untuk dicari gitu kan. Bener. Jadi gitu dia tuh teman-teman ya, biasanya tuh orang-orang tuh pada bertanya-tanya, apa susahnya sih ngebangun motor kayak gini tuh? Ya kita tuh lamanya itu karena nungguin partsnya. Dan bahkan nyarinya itu sendiri juga belum ada. Bener, gitu kan. Apalagi Kawasaki itu susah banget partsnya. Gila bukan? Nih Gani kan mau nyoba nih, ya. Ntar cobain sama Gani nih. Tapi emang gue akuin, gue dari dulu emang dikasih tau sama orang-orang kalau ngebangun Kawasaki, apalagi mau G2-nya itu paling susah katanya. Bener. Gila. Nah terus abis itu gue mau tahu sih Bob, lo tuh bisa dapat stiker-stiker kayak gini, yang detail-detail gitu tuh, lu nyarinya tuh gimana sih? Maksudnya lu nyari di artikelnya apa gimana sih? Iya bener, jadi biasanya kita tuh nyarinya di internet. Jadi di internet kita contoh, terus kan ini udah ada barangnya, jadi kita tinggal ukur pakai penggaris kan.
Sebenarnya juga diajarin sama Gani juga sih sebenarnya. Jadi dia sebelumnya sebelumnya juga Gani kan lu kan pernah bikin juga kan? Bikin stiker gini, cuma bukan buat di Kawasaki kan? Benar. Nah jadi memang kemarin juga nanya juga, oh ternyata kita bisa ngukur tuh dari part aslinya, misal kayak stiker apa ya, tangki gitu kan ya? Oke. Jadi kita tinggal ngukur aja, dia sama nggak sama yang di tangki ini, jadi tinggal diukur pakai penggaris, ya kurang lebih bisa sama lah. Jadi ngambil patokannya dari motor langsung gitu ya? Betul, dari motornya langsung biar pas gitu. Nah terus mungkin dari semuanya ini yang gue lihat nggak original itu cuma knalpot ya Bob ya? Iya, yang aftermarketnya. Mungkin lo ada alasan nggak selain Muzi ini dulu kan dipakai buat balapnya ZX ya? Iya, betul. Ya kan? Mungkin lo ada alasan nggak kenapa lo bisa milih Muzi yang ini? Karena yang originalnya sebenarnya udah nggak ada kan, ada pun udah berkarat banget. Sebenarnya gue ada yang originalnya, cuma ini yang originalnya buat yang tahun 93 yang air scoop-nya sebelah kiri itu kan, yang di atas ini, yang warna hitam knalpotnya. Oh iya, itu gue ada. Yang di atas ini tuh yang air scoop-nya cuma satu, yang kiri doang ya? Yang di kiri doang gitu. Nah itu yang L series kalau nggak salah. Jadi yang original yang buat J1 ini tuh benar-benar udah nggak ada lagi gue carinya. Benar-benar kan nggak ada, karena dia sekalinya ada pun nggak ketolong pasti. Mungkin iya, kayak gitu. Jadi benar-benar kayak knalpotnya H2 tuh yang benar-benar chrome full, dan itu udah yang gue lihat udah hancur sih. Udah hancur banget ya pasti. Makanya gue pilih Muzi, dan Muzi ini kan memang terkenalnya collab-nya sama Kawasaki pada saat itu kan. Benar. Jadi biar pas. Iya sih, maksud gue gitu sih. Jadi ketika kalian make moge jadul, nah modifan yang kayak misalkan shock-shock yang mahal atau apa namanya tuh pengereman yang udah pakai brand-brand mahal itu, menurut gue kalau gue pribadi gue kurang cocok sih. Cuman kalau misalkan main kayak sekalinya kalian mau modif itu cukup sih bener kayak Mas Bobby nih knalpot. Itu pun kita harus kalau bisa sih ngikutin ininya ya Bob ya, di era itu. Betul, dia pakai ZX apa? Ini pakai apa gitu kan, bener. Biasanya tuh kalau saya BR dulu sama Yoshimura tuh dulu. Collabnya sama Yoshimura. Sekarang Kawasaki yang sama Yoshimura kan. Dari semua yang ada di sini, parts yang paling susah apaan yang pernah lu dapat? Paling susah itu adalah tonjokan tensioner namanya kan. Jadi tonjokan tensioner, jadi dia itu ada kayak tonjokan di dalam mesin. Itu dia itu lapisannya dari plat, dan itu gua dapat motor ini plat itu udah patah. Nanti ada foto itu, udah patah. Udah patah, dan itu gua cari di Jepang nggak ada, gua cari di Australia nggak ada, gua cari di Eropa juga. Di Eropa kemarin ada, cuma dia nggak bisa ngirim. Jadi akhirnya gue dapet di Costa Rica kan. Gokil ya tuh. Oh, apa tuh Costa Rica tuh apa ya? Kota apa sih? Dari mana sih Om? Pokoknya tau lah negara. Bekasi. Di Amerika sana lah. Di mana? Dia di Pulau Amerika sana lah. Amerika di sana, benua Amerika sana lah. Jadi lu dapet ini semua partsnya itu yang tonjokan tensioner itu di Facebook, Bu? Yang khusus tonjokannya aja kan. Jadi gue dapet di Facebook. Jadi kebetulan dia ngiklan, ada WhatsApp-nya, ya udah gue WhatsApp pakai translate pakai bahasa Costa Rica tuh, aduh gue nggak ngerti dah. Tapi dia mau ngirim pakai DHL waktu itu, jadi ya gue bersyukur karena dia ngerti pengiriman dari negara dia ke Indonesia, ya udah gue pakai PayPal waktu itu ke dia. Oh PayPal, jadi sistem bayarnya ke luar negeri itu rata-rata kalian bertanya ke gue juga, itu bisa pakai PayPal kita jadi ya, aman jadi juga. Bisa bayar, jadi sistemnya tuh dia kayak ngirim invoice gitu lah kan? Iya benar. Jadi gitu kita tinggal bayar tagihan dari dia gitu. Benar, jadi nggak PayPal tuh nggak perlu kredit card ya? Kalau gue pakai sih waktu itu. Oh tetap ya? Tapi gue nggak tahu kalau bisa pakai debit atau apa, nggak tahu. Ya itu deh sih pokoknya solusinya sih. Dan satu lagi CDA sih kan, CDA juga lumayan sulit tuh. CDI itu? CDA juga. Nah kalau CDI gue oke deh, maksudnya rata-rata emang mostly orang itu kalau ngabis ngambil moge jadul atau apa itu pasti CDI dulu kan? Iya CDI-nya pasti udah. Sih? Kemarin gue dapatnya waktu yang ini udah Shogun kan, udah pakai Shogun seperti biasa lah. Cuma bersyukurnya gue kabel-kabel yang untuk ke CDA-nya itu nggak dipotong. Lagi-lagi sama kayak waktu gue dapet FZR itu kan, jadi kabelnya cuma di jumper. Jadi kita tinggal nyambungin, udah selesai, tinggal colok sama dia. Gitu. Nah, itu udah deg-degan juga gue CDA. Apa ini lu dapet di mana? Dapet di Jepang kalau CDA. Oh di Jepang ya. Iya. Oke. Akhirnya negara asalnya nggak Costa Rica, nggak Kolombia, nggak gitu. Tapi memang kalau ZXR ini emang jarang juga kan di Jepang. Gue juga bingung kenapa bisa jarang gitu ZXR di Jepang gitu. Kebanyakan yang di motor lu malah di Jepang. Iya, yang H2 H-nya ya. Yang H-nya. Nah sebenarnya gue pun sendiri, gue juga belum tahu nih sama Bobby. Ini lebih dalam motor ini tuh apa sejarahnya, apa yang kita tahu tuh cuman dia menang World Superbike Champion gitu aja ya. Yang K-Series-nya dia. Bener yang K-Series ya. Nah jadi kita sendiri tuh belum tahu sebenarnya. Gue juga pengen banyak belajar mengenai motor sebenarnya. Karena gue sendiri ini kan J1.
Gue sekarang juga lagi ngebangun J2-nya juga tuh. Nah, J2 punya customer gue juga, cuman nggak setotal ini sih, ini terlalu gila sih menurut gue. Parts yang belum lo dapat kayaknya dari tadi semua gue lihat si ini ya. Iya kan, itu apa namanya? Undercowl lah. Undercowl, Bodi bawah, bodi tengah. Susah banget, gila itu. Ada bekas, cuma ya gue ngeri aja gitu beli bekasnya. Sebenarnya bisa-bisa aja sih. Tapi mungkin kalau teman-teman di sini ada yang punya dan kita boleh untuk kopi ya. Karena gue juga butuh nih buat di J2. Jadi boleh deh kalian komen-komen aja di bawah nanti. Kalian punya. Nanti tenang lah pokoknya semuanya kalian bayarin aja pokoknya. Di Malaysia ya. Ada gue lihat yang ngejual ZX-R ini masih lengkap bodinya. Nah, gue pengen beli. kenalan tuh sama orang. Lu beli, nanti gue kopas. Oke, itu dia sih teman-teman. Keren banget sih Bobby. Nah, satu lagi kan nih kan kunci ya kan ya. Oh iya, ini dia nih. Kuncinya yang tadi gua belum sempat ngebikin kuncinya. Ini dia nih teman-teman. Ada dua buat tangki sama asli Kawasaki J1. Ini part number ya? J1 J2 juga. J1 J2 ya. Oke. Ini masih sama karena waktu itu kita belum buat ke sini, belum dibuat sama Mas Bobby ke sini, jadi masih dipakai dulu di sini. Nggak masalah sih. Keren sih. Simpen aja. Mending gak usah lo ganti deh, lo giniin aja terus. Lo bawa-bawa terus kemana-mana. Asli loh gitu. Ini menurut gue ini dream gue banget loh, Bob. Gue nge-review. Sama kan gue juga kan. Gue kan udah nanya dari tahun 2018 sama lo. Iya, gue tuh dari dulu tuh dream gue tuh gue pengen restorasi total. Dream gue tuh review di tempat dealer khusus motor itu tersebut kan gitu. Nah, ya udah akhirnya tercapai lah nih sekarang nih. Gara-gara Mas Bobby nih ada idenya kan, bisa nggak gini? Gue kebetulan deket nih sama adalah beberapa orang-orang di sini. Nah ya udah kebetulan bisa jadi. Ini dia ya Bob ya, tercapai banget ya. Gue terima kasih banyak lah pokoknya sama Gani, udah banyak banget ngebantu. Makasih Bob ya, nanti ditunggu ke Iconic Iconic Motorbike saya. Siap. Oke, itu dia teman-teman. Apalagi mungkin yang buat kalian tanya mengenai si motor ini, kalian bahas aja di komen. Dan mungkin kalau gue ada kesalahan dalam membahas motor ini, betul. Bisa di komen lah. Bisa di komen, kita belajar bareng-bareng semuanya, oke? Itu dia teman-teman. Stay safe di jalan, hati-hati, dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.